Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Hari ini Jumat 16 Juli 2021, Pekan Biasa ke-15. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Keluaran bab 11 ayat 10 sampai dengan 12 dan dilanjutkan dengan ayat 14. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudari terkasih, manusia yang mendewakan aturan tidak jarang menjadi munafik. Mereka seringkali menjadi hakim bagi yang lain. Hanya apa yang diperbuatnya yang dianggap benar meski tampak tidak manusiawi. Di satu sisi, pada dasarnya, manusia selalu membutuhkan aturan untuk dapat bertahan hidup, seperti aturan adat, sipil, komunitas, dan lembaga lainnya. Aturan-aturan seperti ini hendaknya dipatuhi oleh manusia agar hidupnya semakin manusiawi dan agar seseorang dapat bertahan hidup dengan kualitas yang baik sebagai manusia. Jika sebuah aturan tidak dapat dipatuhi, bisa dipastikan seseorang akan bertindak di luar dari keharmonisan. Dengan kata lain, aturan mesti dihargai agar nilai kemanusiaan diangkat dan dimuliakan. Aturan yang dibuat tidak boleh membinasakan manusia, melainkan menyelamatkan manusia. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Yesus menegaskan betapa pentingnya peran aturan untuk mengangkat dan memuliakan kemanusiaan manusia. Oleh karena itu, Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang ingin mencari kesalahannya. Orang-orang Farisi menganggap para murid Yesus telah melanggar hukum Sabat. Bagi orang Yahudi, tidak boleh bekerja di ladang pada waktu hari Sabat. Maka mereka mencela para murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Tindakan para murid ini dianggap sama seperti bekerja di ladang. Hal ini membuat orang-orang Farisi begitu marah karena murid-murid Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini kita dapat belajar dua hal. Pertama, manusia tidak menjadi budak hukum. Hukum atau peraturan hendaknya ditegakkan untuk kebaikan manusia, bukan malah membuat hidup seperti di penjara. Bagi orang Kristiani, yang penting bukan hukum, melainkan Yesus sebagai pribadi. Pribadi inilah yang memberikan inspirasi bagi perjuangan hidup kita. Kedua, mengusahakan kebaikan lebih penting daripada segala macam korban. Ia tidak menghendaki kekerasan, tetapi kelembutan. Yesus datang untuk keselamatan dan bukan kehancuran. Saudara-saudari terkasih, jawaban Yesus terhadap orang-orang Farisi mengungkapkan bahwa aturan yang dihayati dan dipatuhi tidak boleh merendahkan, apalagi membinasakan manusia. Aturan mesti ditegaskan untuk membela kemanusiaan. Karena sesungguhnya manusia adalah tuan atas aturan. Maka sebagai orang beriman, tentu kita menerima aturan atau perintah untuk dilaksanakan. Namun akan lebih penting ketika aturan-aturan tersebut digunakan untuk keselamatan sesama. Artinya, sebagai orang beriman, kita tidak boleh menutup mata
terhadap keprihatinan yang menyelimuti sesama. Karena Yesus sendiri memberi teladan tentang berbelas kasihan kepada kemalangan sampai rela memberikan nyawanya di kayu salib demi keselamatan kita. Saudara-saudari terkasih, suatu adat kebiasaan, betapapun sucinya, akan mencelakakan manusia bila kehilangan kelembutan dan belas kasih, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dengan Allah. Yesus menghendaki agar belas kasihan meraja atas hati dan pikiran kita. Jika demikian yang terjadi, maka sesungguhnya peraturan-peraturan dibuat agar ada keteraturan dalam hidup bersama menjadi lebih relevan, sekaligus mengarahkan manusia pada kebaikan. Namun, bila kemudian yang terjadi peraturan-peraturan itu dipaksakan dan mengabaikan dimensi kemanusiaan, bukannya keteraturan yang terjadi, melainkan penindasan. Yang paling rentan dari penindasan yang dibungkus dalam peraturan-peraturan yang tampak suci itu ialah orang-orang kecil dan orang-orang lemah. Merekalah yang harus kita selamatkan dari jebakan hukum. Mari kita memandang dan menegakkan peraturan dengan baik, benar dan bijaksana, sehingga tercapailah bonum comune. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.